Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023 Bupati Subang Haji Ruhimat yang biasa dipanggil Kang Jimat, beserta Wakil Bupati Subang Haji Agus Maskur Rosadi yang biasa dipanggil Kang Akur, merayakan roadshow refleksi 5 tahun masa kepemimpinan Kang Jimat Akur. Dalam perayaan refleksi 5 tahun kinerja Jimat Akur digelar di depan kantor Polsek Legon Kulon atau lebih tepatnya di Desa Karangmulia Kecamatan Legon Kulon Kabupaten Subang. Dalam sambutannya Camat Legon Kulon Raden Dinar Wardinal, AP.I mengusulkan agar salam sambil diperagakan tangan membentuk huruf S, yang dilanjutkan dengan menyebut nama para kepala desa sekecamatan Legon Kulon satu persatu. Sedangkan sambutan Wakil Bupati Subang Haji Agus Maskur Rosadi lebih menerangkan terkait keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Subang yang dipimpin Kang Jimat Akur, diantaranya meraih piagam WTP dari BPK, rotasi mutasi pejabat Rp0, Jalan Serang Panjang Cipendei, Jalan Patimban Cilamaya, Jalan Tegalurung Pamanukan dan kado untuk masyarakat Pantura. Kang Jimat Akur mendukung adanya pemekaran Kabupaten Subang Utara. Dan sambutan Haji Ruhimat lebih menerangkan mengapa dirinya begitu banyak mengangkat guru sampai 2.606 guru P3K itu karena saya ingin mensejahterakan guru supaya nanti hasil didikannya bisa maksimal, karena gaji sudah besar tidak seperti waktu honorer. Acara semi acara dilalui, yang terakhir adalah tablik akbar oleh Hajah Nurul Muhibah. Seperti biasa gelaran refleksi diwarnai pembagian hadiah stimulan RT, pembagian santunan anak yatim, pasar murah, pelayanan samsat dan tim kesehatan. Turut hadir Kadis PU/PR, Asda 2, Kadisdik, Kapolsek Legon Kulon, perwakilan dan Ramil Pamanukan dan ribuan warga Legon Kulon, Subang. Bye.
diajak seri mah tah. Izin Pak Bupati, Pak Wabu, Pak Asda, eta legon kulon mah ari salam mah salam legon kulon tes gaduh selumuh kabupaten mah kan legon kulon boga kieu ari Subang tandana orang Subang Pak lamun makat keluar naon tandana Pak asan aya sigana kudu dada di Karang ieu mah sugan diterima henteu wae engkeun Pak Bupati ngaran sorangan parada pantes mun kieu coba ta Subang teh tah Subang Subang teh sok coba angkat tangannya semua, angkat tangan semua. Subang coba antah bikin letter S, tandana orang Subang. Bisi ditilang di Padang, di Papua tinggal kieu we. Pak Kapolres turun ke Subang, Kapolres Subang. Letter S, sok Pak punten Pak Bupati cobi tangan apa? Pak letter S. Tuh Pak Wabupati asaeun Bapak caacan letter S. Eta mah usul ti camat Legon Pak. Ari teu ditarima. Na teu ditarima nage iraha deui di Pak Bupati Pak Wabu pupurilitan leungeunna. Iraha deui. Alhamdulillah Pak Bupati, Pak Wabu, Pak Asda, para OPA, kepala OPD hatur nuhun. Saya beserta panitia, Bapak Kepala Desa terutama yang sangat luar biasa. Kami menyiapkan kursi 3.500 Pak. Saya mengambil resiko luar biasa. Ini lapangan bola. Kami Legon Kulon bukan mengadakan refleksi jamat akur di halaman kantor kecamatan. Ini begitu luasnya. Kalau di kantor kecamatan kurang rasaan. Heuna tempatna heuring di usian rada loba saeutik siga pinu. Tapi kalau di lapangan bola saya terus terang deg-degan Pak. Menyiapkan 3.500 darah ratang moal sing horeng Pak ngalampar sawareh geningan. Lebih kurang 5.000 lebih kita hadir. Tepuk tangan buat Legon Kulon. Dan semua itu tidak mungkin tanpa sinergitas antara Muspika dengan para soulmate-nya, yaitu Bapak dan Ibu Kepala Desa. Tepuk tangan buat Bapak dan Ibu Kepala Desa. Sekalian saya akan absenkan soulmate saya tersebut. Dari mulai Tungtung Kidul, Desa Karangmulia. Bapak Kepala Desanya mohon berdiri. Mana gambarnya itu? Oh, sudah ada. Tepuk tangan. Mana warganya berdiri Karangmulia? Berdiri Karangmulia. Luar biasa. Bapak Yaya yang kita cintai dan kita banggakan. Terima kasih Pak Yaya. Pak Yaya menjadi tuan rumah untuk acara ini karena kita dilaksanakan di lapangan bola Desa Karangmulia. Atur nuhun Pak Yaya. Kita lanjut ke Desa Bobos. Kepala Desa Bobos, mohon berdiri saudara saya, anak muda yang cakap dan tangguh, Bapak Anwar Nurjali SH. Mana warganya berdiri? Iya, luar biasa. Anak muda dengan potensi yang sangat-sangat wawasannya begitu luas. Teuing sawah nama. Lu penting wawasan nawe luas lah. Sawah nama teu nyaho. Kita lanjut. Makin ke arah Kaler. Geus moal gagal deui ieu mah. Si ganteng dan hanya satu-satunya di Legon Kulon. Bapak gede. Bapak Haji Lili dari Tegalurung, mohon berdiri. Luar biasa. Mana masyarakatnya? Weh, Panglobana edan Tegalurung. Kades naman teu teh edan. Sip, mantap. Luar biasa. Kita lanjut. Sekarang kita panggil si gelis, si mual aya duana. Ibu Kepala Desa Pangarengan. Ini ibu-ibu the phenomenon. Luar biasa. Cerewet tapi rewel. Pak, luar biasa, beliau seorang yang kritis tapi semuanya membangun. Dan setelah diajak sinergitas, beliau selalu terdepan Pak.
Terima kasih. Mana wargana Pangarengan berdiri. Luar biasa kalian semua. Dan ini sekarang Bapak Ketua Abdesi Kecamatan kita, si hitam manis, langsing, lenjang, kita panggilkan Kades Legon Kulon, Bapak Nahrudin. Tingali sakitu langsing na cinyir nama. Tapi beliau Pak, alhamdulillah, saya kalau sebelum ke kades-kades lain, beliau kebetulan ke Pak Ketua Abdesinya, tentunya kami selalu terduluan sebelum kita lempar ke forum. Terima kasih. Mana wargana Legon Kulon berdiri? Luar biasa. Kita lanjut. Bisa nu kaliwat ya. Tah ayeuna mah meureun kepala desa Panggedutna sa Legon Kulon. Kita panggilkan Lurah Kuwu Mayangan, panggedena awakna yuk. Maksud saya gagasannya yang besar beliau itu luar biasa. Mana wargana? Iya, pokoknya mah tidak kumaha deui emang karang mulia mah Pak Bupati lain teu bisa nurunkeun rakyat da posisi lagi sekitar ngan 750, tapi lamun diturunkeun jeung isi laut da urang pindah kabeh ka laut ieu. Masih ibu ini yang kita banggakan, beliau Sri Kandi dari Legon Kulon ini. Kita panggilkan Lurah Legon Wetan. Ya. Ibu Taripah, mana warganya Legon Wetan? Wah, loba. Atuhun orang Legon Wetan main aya acara ieu teh. Da nyaho camat ge ayeuna keur pasang di ditu. Sakalian tolobal ilmi, sakalian ngungsi. Tapi emang sudah ini, mudah-mudahan kedepannya selalu ada 10 juta rupiah. Tepuk tangan boleh Bapak Ibu semuanya. Ini menjadi contoh yang baik dari pemimpin-pemimpin kita bahwa kita harus tetap berbagi, apalagi ini masih di bulan Muharram Bapak Ibu semuanya. Jadi dicontohkan yang sangat baik, tidak hanya melalui kata-kata saja, tapi para pemimpin-pemimpin hebat ini mencontohkan dengan tindak laku, dengan perilakunya. Mudah-mudahan bisa ditiru. Tidak harus besar Bapak Ibu untuk berbagi dan tidak usah jauh-jauh. Kita lihat kanan kiri tetangga-tetangga kita yang mungkin ada membutuhkan, bisa terlebih dahulu kita bantu tentunya. Yang belum nanti kebagian ya, ini simbolis saja ya, sabar ya. Diberikan secara simbolis kepada 10 anak yatim dan dipersilakan nanti untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Dengan total ada 200 anak yatim yang hadir hari ini yang mendapatkan bantuan. Jadi adik-adik yang lain nanti sabar ya. Nanti akan diberikan semuanya, tapi ini secara simbolis diberikan kepada 10 orang saja. Nanti sisanya akan dibagikan langsung oleh panitia ya. Pak Bupati langsung tancap gas, ingin bahwa citra Subang yang sebelumnya mungkin ada negatif-negatifnya ini kita betulkan. Maka yang pertama dilakukan adalah mereformasi birokrasi di Kabupaten Subang. Salah satunya memperbaiki laporan keuangan pemerintah daerah. Alhamdulillah ya, tidak lama setelah dilantik, 6 bulan setelah kami dilantik, Kabupaten Subang mendapatkan penghargaan yang ini sejarah bagi pemerintah Kabupaten Subang, mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten peraih WTP, wajar tanpa pengecualian di dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Yang sebelum-sebelumnya kami mendapatkan gelar 2 kali disclaimer ya, dan ini awal sepak terjang Pak Bupati untuk mengangkat harga derajat Kabupaten Subang di tahun pertama kepemimpinan, dan itu dipertahankan sampai Juni kemarin 2023 kita berturut-turut 5 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ya, ini sejarah. Dan alhamdulillah nanti akan ada bonus dari 5 tahun menjadi WTP itu dari pemerintah pusat berupa bentuk bantuan keuangan dalam bentuk dana insentif daerah.
Bapak sekalian, setelah itu sebagaimana tadi sampaikan salah seorang ibu yang mendapatkan bantuan dari Pelud ya tentang UMKM, Pak Bupati di bulan Juli 2019 juga dihargai sebagai Bapak Koperasinya Kabupaten Subang. Ya, dapat penghargaan dari Presiden Jokowi di Surakarta. Ini tahun pertama. Ya, setelah itu Pak Bupati masih belum puas bagaimana ASN Kabupaten Subang berkinerja dengan baik, PNS-nya berkinerja dengan baik. Pak Bupati langsung mengatakan bahwa dalam rangka rotasi mutasi ini 0 rupiah, ya, tidak ada pungutan sepeser pun. Jangankan untuk promosi, jangankan untuk pindah tempat, mendapatkan SK saja sama Bupati gratis. Bahkan SK-nya langsung dikirim ke rumah, yang melalui kerjasama dengan Pos dan Giro. Itu yang dilakukan Pak Bupati di tahun pertama, dan itu juga dihargai oleh Komite ASN, ya, aparatur sipil negara sebagai kabupaten terbaik dalam konteks meritokrasi, ya, dalam pengolahan ASN di Kabupaten Subang. Makanya tadi videonya sudah disampaikan, ditayangkan, ya, P3K di Kabupaten Subang diangkat oleh Pak Bupati, para guru dan juga tenaga kesehatan gratis, ya, pokoknya mah gratis semuanya. Pak Bupati tidak ada mendapatkan sepeser rupiah pun. Yang penting doakan beliau sehat walafiat. Bapak sekalian yang diberkati Allah SWT, itu tahun pertama sepak kerja kami untuk mengangkat harkat derajat pemerintah Kabupaten Subang pada tingkat Jawa Barat dan juga tingkat nasional. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, tahun 2020 karena Pak Bupati sudah berjanji, tadi Bapak yang memulai, Bapak juga yang mengakhiri. Bahwa yang berjanji, insya Allah Pak Bupati tidak mengingkari. Pak Bupati sudah berjanji tiap tahun APBD akan dialokasikan untuk bantuan infrastruktur kurang lebih 400 miliar rupiah di dalam janji kampanye beliau, ya, termasuk janji kampanye beliau mendukung pemekaran Subang Utara. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ya, rencana tinggal rencana. RPJMD sudah kita tetapkan tiap tahun 400 miliar, tetapi ala kulihal qadarullah pada awal lain, ya, apapun alasannya saya berdiri di sini atas dasar pendidikan, betul? Nah, akan hal itulah saya sampai banyak diprotes, Pak Bupati, kok begitu banyak kita ngangkat para guru. Kurang ngadongeng saliti, ya. Saya akan ngadongeng saliti. Banyak kejadian, ya, ketika apabila seorang guru tidak memungkinkan upahnya. Contoh, tadi dikatakan gajinya 250.000, 300.000, bener, sana P3K. Coba mana ayah guru, angkat tangan yang P3K. Oke, ya. Di saya di sana karena hanya 300.000 gajinya, begitu lagi asik ngajar, ya, anak-anak kita tentunya termasuk anak camat, dan najan anak camat dia tetap anu ngajar pendidikan nama ibu guru, bener tuh, bisa nggak camat ngadidik? Wah, bisa. Dan dasar pemikiran itulah kami menyimpulkan bagaimana kualitas anak pendidikan kita apabila gajinya tidak segitu. Coba kejadian lagi asik ngajar, ya kan? Begitu karena gajinya tibang 300.000 di SMS ku pamajikanana akan jam 8 ngajar kan ke ngeunah-ngeunah na ieu, iya kan? Akan dia buka biasa ayeuna. Benar tidak? Pasti kalaman. Akhirnya ku sahabat ngadenge boga beas ditinggalkeun heula eta budak teu asik-asik diajar. Benar tidak? Manehna ngojek heula. Dan bagaimana kualitas nanti anak didik kita?
anak cucu kita ke depan kalau kualitas guruna ditinggalkan bareng ojek, bener enggak? Nah, akan hal itu saya memikirkan bagaimana bangsa ini ke depan apabila manusianya bodoh. Akan hal itu, akhirnya salah itu. Ya. Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, Pak Asda II, beserta jajaran yang saya hormati, Pak Kadistik, Sigam Nanggalem, yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh OPD yang nampak hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para camat, para kepala desa, wabil khusus tuan rumah, Pak Kapolsek Tuban Golong, Pak Dansuk, yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh undangan dalam rangka refleksi Jumat Akhir yang kelima yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita di ujung acara saya diberikan kesempatan oleh panitia untuk menyampaikan testimoni live camat namanya testimoni live. Namun sebelum naik, saya sudah diwanti-wanti sama pengatur acara, padat Bu, insya Allah. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, hanya dua Pak yang saya sampaikan. Pertama, kami masyarakat Legon Kulon berterima kasih atas dikirimnya seseorang yang dia itu nggak cakep Pak, ente goreng tingsi, ngan kaset, ngarana Dinar Wardina. Raden Pak. Nah, dikirimnya beliau oleh Samatan Legon Kulon, wah sungguh luar biasa. Jauh dari pemikiran saya, jauh dari ekspektasi saya. Karena apa? 18 tahun Pak Bupati jadi kepala desa, kakarak manggihan camat memodel G kan gitu. Alhamdulillah. Luar biasa. Ka masjid asup, ka tukang mancing asup, ka tukang gapleh asup nah, Pak. Luar biasa. Pak Bupati kudu nyiptakeun camat-camat model G di Kabupaten Subang. Insya Allah maju Pak. Subang bakal maju Pak. Saya yakin Subang bakal maju kalau semua camatnya kayak gini. Role model ini camatnya. Mudah-mudahan ayah manfaatnya ke masyarakat Legon Kulon. Tapi sesuai keilmuan anak ulah teuing jadi camat tuh lagi teuing Pak. Kudu balik deui ka dinas perikanan karena ilmunya di dinas perikanan. Tapi jadi kadis ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Bupati, saya atas nama masyarakat Legon Kulon berterima kasih atas apa yang sudah Bapak Dharma baktikan terhadap kami masyarakat Legon Kulon, khususnya umumnya masyarakat Kabupaten Subang. Di mana Pak Bupati sangat concern urusan pembangunan. Namun saya juga harus memberikan sedikit masukan Pak. Kalau kita mengutip bahasa Ustadz, ada sesuatu yang memang belum terlihat nyata, baru sebatas partisipasi. Apa? Para kepala desa kemarin menginisiasi Pak. Jadi punten camat tidak pernah menginstruksikan, kami para kepala desa menginisiasi kegiatan yang Bapak tadi sampaikan tentang pemberian santunan buat anak yatim piatu. Dan itu spontanitas. Nah ini mungkin bisa ditindaklanjuti oleh Pak Bupati dalam kerangka yang lebih besar lagi. Karena penyelamatan terhadap anak yatim piatu lebih bermanfaat daripada untuk mengurus pembangunan. Yang kedua, Pak Bupati, saya ucapkan banyak terima kasih atas apa yang sudah Bapak kerjakan selama ini, 5 tahun ini, bagi warga masyarakat Subang pada umumnya. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwa di Kecamatan Legon Pamanukan ini akan dibangun jalan tembus antara Pamanukan sampai ke Tegalur. Yang kedua, di slide-slide pembangunan Bapak itu sudah ada yang namanya Cilamaya Kapilen. Kami berharap ini bisa terlaksana di tahun 2024. Bahkan yang mungkin kalau bisa sekarang di 2023 di perubahan juga sudah ada action untuk melakukan pembangunan jalan Tegalurung Pamanukan. Dan insya Allah untuk penyelesaian persoalan pembelian lahan rampung Pak bulan ini. Barusan saya komunikasi dengan PUPR akan dirampungkan bulan ini. Dan ke depan mudah-mudahan ini bisa dalam pembangunan infrastruktur. Nah,
Pak Bupati sering menyampaikan bahwa pembangunan itu sangat penting berkelanjutan. Ada keinginan masyarakat Legon Kulon yang sudah disampaikan lewat tadi kegiatan-kegiatan tadi, testimoni yang sudah diberikan, bahwa pada umumnya masyarakat Legon Kulon ini pengen Bapak untuk melanjutkan yang kedua kali, atau paling enggak bersedialah Bapak untuk dicalonkan lagi di 2024 yang akan datang. Akan tetapi saya mewakili teman-teman dan seluruh masyarakat Legon Kulon, saya tidak ingin ada jawaban Bapak yang kalau dibutuhkan oleh Bapak, saya siap. Saya tidak butuh jawaban itu. Tapi yang kita butuhkan adalah Bapak akan nyalon nggak di 2024? Seperti itu. Nah, nanti kita ada jawaban pasti dari beliau. Kita nggak mau jawaban yang ngambang. Orang Legon itu lamun berem ya berem, lamun bodas ya bodas, seperti itu. Jadi beda di orang Tonglo, sumuhun bulan tapi di Gerwana tak apa ini. Orang Gobos, orang Legon Kulon, orang Pantura ini sifatnya terang-terangan. Jadi lamun Pak Bupati rek nyalon lamun teu ulah kumeok memeh dibacok kan gitu. Nah seperti itu Pak Bupati. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih yang saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.